Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri Prianto. Saya dari Universitas Siber Asia, jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas UAS eh, untuk mata kuliah eh, Estetika Humanisme. Saya Andri Prianto di NIM 240501010108. Saya akan mengambil contoh judul untuk self concept. Self concept di sini saya ambil karena saya ingin mengetahui seberapa jauh saya mengenal diri saya. Judul Siapa Aku? Memahami konsep diri dalam kurung self concept. Nah, selamat datang di video ini. Pernah nggak sih kamu mikir siapa aku sebenarnya? Bukan cuma nama, jurusan kuliah, atau status media sosial, tapi lebih dari hal itu. Hari ini kita akan membahas satu topik penting dalam psikologi dan pengembangan diri. Self-concept atau dalam bahasa Indonesia disebut juga konsep diri. Yuk kita gali bareng-bareng siapa sebenarnya diri kita. Apa itu self-concept? Self-concept adalah cara kita memandang dan memahami diri kita sendiri. Bukan cuma soal apa yang kita pikir orang lain lihat, tapi tentang bagaimana kita melihat diri kita, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Carl Rogers, seorang psikolog humanitik, menyebut self-concept sebagai keseluruhan pandangan dan keyakinan kita tentang diri sendiri. Tiga komponen self-concept mempunyai tiga komponen penting. Yang pertama, self-imagine, bagaimana kamu melihat dirimu. Kemudian yang kedua, self-esteem, seberapa besar kamu menghargai dirimu. Yang terakhir, ada ideal self, versi terbaik dari diri yang kamu harapkan. Tiga hal ini saling berhubungan dan membentuk bagaimana kamu berpikir, merasa, dan bertindak. Self-image, citra diri. Self-image adalah persepsi yang kamu miliki tentang dirimu. Contohnya, kamu bisa menganggap dirimu pemalu, pintar, atau mungkin tidak menarik. Tapi, citra ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, seperti komentar orang tua, guru, teman, atau bahkan media sosial. Self-esteem, harga diri. Self-esteem adalah seberapa tinggi kamu menghargai dan mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu percaya bahwa kamu layak dicintai dan dihargai, berarti self-esteemmu sehat. Tapi, kalau kamu sering merasa tidak cukup, self-esteemmu bisa sedang rendah. Harga diri ini sangat menentukan kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Ideal self atau diri ideal. Kita semua mempunyai bayangan tentang siapa yang kita inginkan, yaitu ideal self. Kalau self-image kamu sekarang jauh dari ideal self kamu, kadang bisa muncul rasa kecewa atau frustasi. Tapi ini wajar. Justru dari sinilah kita bisa punya motivasi untuk bertumbuh. Dari mana self-concept terbentuk? Self-concept nggak muncul tiba-tiba. Dia terbentuk sejak kecil dari orang tua, guru, teman, lingkungan, dan pengalaman hidup. Salah satu teori menyebut bahwa kita sering membentuk citra diri berdasarkan reflected appraisal atau cermin sosial alias bagaimana kita merasa orang lain menilai kita. Self-concept sepanjang hidup. Contoh dari anak-anak, konsep dirinya masih belum stabil, tergantung pada pujian atau teguran. Remaja, mulai bereksplorasi mengenai identitas diri, sering disebut dengan krisis identitas. Dewasa, prosesnya mulai stabil, tapi tetap bisa berkembang. Lansia, refleksi terhadap hidup dan pencapaian. Bedanya self-concept dan self-awareness, kadang kita bingung. Membedakan self-concept dan self-awareness. Self-concept itu struktur tentang siapa kamu. Self-awareness itu kesadaran sesaat tentang bagaimana kamu merasa atau berpikir sekarang. Self-awareness penting agar kamu bisa mengevaluasi dan mengembangkan self-conceptmu. Pengaruh self-concept terhadap perilaku cara kamu berpikir tentang dirimu akan mempengaruhi beberapa hal berikut. Yang pertama, cara kamu bersosialisasi di lingkungan.
Yang kedua, cara kamu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, cara kamu menentukan tujuan hidup. Misalnya, kamu punya percaya diri, kamu lebih berani mencoba hal baru. Tapi, kalau kamu merasa kamu gagal, kamu cenderung menghindar. Self-concept negatif. Self-concept negatif ini bisa memicu yang pertama kecemasan sosial, kecemasan diri pribadi, kemudian rendah diri, ketergantungan pada validasi orang lain. Itu sebabnya penting banget untuk menjaga bagaimana kita melihat dan memperlakukan diri kita sendiri. Cara membangun self-concept yang positif. Berikut beberapa tips membangun self-concept yang sehat. Yang pertama, kenali kekuatan dan kelebihanmu. Yang kedua, kurangi kebiasaan membandingkan diri. Yang ketiga, refleksi diri secara rutin. Yang keempat, bangun lingkungan yang sportif. Yang kelima, jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Self-concept dan komunikasi. Orang dengan self-concept yang sehat akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Mereka lebih percaya diri, terbuka menerima kritikan, dan tidak mudah tersinggung. Komunikasi yang baik juga bisa memperkuat konsep diri, seperti efek cermin. Komunikasi positif membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Studi kasus ringan, contoh Mbak Rina sering dibandingkan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Akhirnya ia tumbuh merasa dirinya tidak cukup baik. Tapi setelah mendapat dukungan dari guru dan teman, dan mulai menyadari kelebihannya sendiri, ia membentuk self-concept yang lebih sehat dan mulai percaya diri lagi. Penutup dan refleksi dari saya, self-concept itu penting, karena cara kamu memandang dirimu akan menentukan cara kamu menjalani hidup. Dan ingat, konsep diri itu bisa berubah. Kamu bisa membentuk versi terbaik dari dirimu sendiri. Pertanyaan sekarang, apa yang ingin kamu ubah dari caramu menilai dirimu sendiri? Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa jadi awal perjalananmu mengenal diri lebih dalam. Salam, selamat malam. Saya Andri Prianto.